PSS Sleman dan PSM Makassar yang saat ini berada di zona kuning, mereka memang posisinya masih belum relatif aman. Terutama PSM Makassar ya, yang bisa dibilang sudah mendekat zona-zona degradasi, apalagi performa di 5 pertandingan mereka terakhir pun juga kurang begitu baik ya, kalau kami lihat. Nah, mereka saat ini akan bertemu di lanjutan Liga 1 BRI ronde ke-28. Seperti apa peluang dari dua klub ini? Yuk kita bahas di Formatic Channel. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya tanggal 1 Maret 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, memang PSS Sleman performanya kurang begitu baik, yaitu mereka berhasil menang di 2 pertandingan terakhir dan mereka kalah di 3 pertandingan. Nah, di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Persikabo dengan skor 2-0. Nah, PSM Makassar performanya lebih tidak baik lagi kalau menurut kami. Di 5 pertandingan terakhir mereka harus kalah 4 kali dan seri 1 kali. Di pertandingan terakhir bahkan mereka berhasil menahan imbang 0-0 Bayangkara FC. Nah, kalau kita lihat klasemen sementara, saat ini PSS Sleman berada di posisi ke-11 dari 27 kali pertandingan, mereka poinnya 31 kali. Dan sedangkan PSM Makassar saat ini berada di posisi ke-14 dari 27 pertandingan, poinnya adalah 29. Nah, kalau kita melihat insight-nya, PSS Sleman saat ini memang berhasil mencetak 3 gol ya, kurang begitu produktif ya di 5 pertandingan terakhir. Nah, PSM Makassar juga lebih parah lagi, mereka sama sekali belum bisa mencetak gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Ini yang menjadi masalahnya PSM Makassar, entah kenapa mereka susah sekali menciptakan gol, padahal kesempatannya banyak sekali dan sempat beberapa kali mereka bersahabat dengan tiang, tapi itu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan oleh PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat head to head-nya, mereka sudah beberapa kali ketemu. Nah, ternyata PSS Sleman berhasil menang 1 kali dari PSM Makassar. Mereka draw 2 kali dan PSM Makassar berhasil menang juga 1 kali dari PSS Sleman. Nah, di pertemuan mereka terakhir, mereka imbang ya dengan skor 2-2. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, angka produktivitasnya PSS Sleman lebih mending ya dibandingkan dengan PSM Makassar, yaitu di angka 1,19 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar di angka 0,93 gol per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan ternyata angkanya PSS Sleman di angka 1,44 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar di angka 1,26 gol per pertandingan. Ya, dua klub ini masih di atas 1 ya angka kebobolannya. Nah, kalau kita melihat dua klub ini ya secara produktivitas memang PSS Sleman sedikit lebih unggul ya. Sedangkan PSM Makassar sedikit unggul dalam hal pertahanan walaupun angkanya sama-sama di angka atas 1 untuk pertahanannya. Lihat performa pertandingan terakhir ya, PSS Sleman memang berhasil menang 2 kali, PSM Makassar sama sekali nggak bisa menang dan sama sekali nggak bisa mencetak gol di 5 pertandingan terakhir. Ini menjadi salah satu poin kalau menurut kami yang harus dibenahi oleh PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat pertemuan mereka terakhir ya mereka memang imbang ya dengan skor 2-2. Nah, kalau menurut kami salah satu poin penting yang perlu di-highlight di pertandingan sebelumnya adalah PSS Sleman sedikit menguasai ketika mereka melawan Persikabo. Tapi mereka sepertinya secara kesempatan lebih unggul ya sebenarnya PSS Sleman. Penguasaan bola juga PSS Sleman lebih unggul. Tapi mereka berhasil kebobolan 2 kali oleh Persikabo dari serangan balik kalau menurut kami. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi oleh PSS Sleman. Mereka harus bisa bertahan dari serangan balik. Nah, sedangkan PSM Makassar mereka mampu bertahan ya, cukup bagus kemarin mampu bertahan melawan Bayangkara FC, tapi memang sepertinya secara penguasaan bola jauh sekali. Bayangkara FC sangat menguasai, tapi disiplin dan kemampuan dari para pemain bertahannya PSM Makassar untuk tetap menjaga para pemain Bayangkara FC patut diacungi jempol kalau menurut kami. Ya, mudah-mudahan mereka konsisten ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah,
serangan balik yang dilakukan oleh PSM Makassar sepertinya masih belum efektif. Nah, ini perlu mungkin harus dibenahi ya, apalagi ketika mereka melawan PSS Sleman yang kurang bisa bertahan di serangan balik. Kalau PSM Makassar bisa memanfaatkan pertandingan ini, kemungkinan besar PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan kali ini kalau dia bisa mencetak gol. Tapi kalau ternyata belum bisa membenahi dari serangan baliknya PSM Makassar, ya sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang kembali kalau menurut kami. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa ditonton pertandingannya. Maju sepak bola Indonesia. Adios.